Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tes plan terhadap pengujian aplikasi e-haq yang kami rekomendasikan. Berikut latar belakang dari pengujian yang dilakukan pada prototipe e-haq yang direkomendasikan oleh kelompok kami dengan tujuan meminta kepada user untuk menguji aplikasi yang telah dibuat dan mengetahui apakah aplikasi tersebut sudah dapat digunakan oleh pengguna dengan baik atau tidak. Tujuan pengujian menguji yang pertama ada menguji apakah user mengetahui apa itu aplikasi e-haq. Kemudian yang kedua menanyakan apakah user pernah menggunakan aplikasi e-haq sebelumnya. Yang ketiga menguji user apakah dapat menggunakan aplikasi e-haq yang direkomendasikan. Kemudian yang keempat adalah meminta kritik dan saran kepada user terhadap aplikasi yang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ade Maulana. Kepada Ade Maulana dipersilahkan. Nah, di sini ada sampling user. Nah, untuk user yang pertama yaitu ada Yayang Hafifah. Dia adalah seorang mahasiswa. Nah, dapat dari mana? Jadi kami bertemu dengannya di warung kopi. Cara agar dia mau ikut yaitu dengan menyampaikan kepadanya bahwa Yayang ini akan mendapatkan edukasi dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi e-haq dengan tujuan untuk mempermudah user dalam melakukan perjalanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan diberi imbalan dengan sebungkus biskuit. Nah, untuk user yang kedua yaitu ada Agam. Dia adalah seorang mahasiswa juga. Dapat dari mana? Kami bertemu dengannya juga di warung kopi. Cara dia agar mau ikut yaitu sama dengan menyampaikan kepadanya bahwa mereka akan mendapatkan edukasi dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi e-haq untuk mempermudah user dalam melakukan perjalanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan diberi imbalan yaitu dengan memberikan segelas minuman. Untuk yang user ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Yulia Sufani. Baik, selanjutnya untuk user ketiga. Nama usernya adalah Zarifah Mutia, seorang mahasiswa. Dapat dari mana? Kami bertemu di warung kopi. Kemudian cara agar Zarifah ingin ikut adalah dengan menyampaikan kepada Zarifah bahwa mereka akan mendapatkan edukasi dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi e-haq untuk mempermudah Zarifah dalam melakukan perjalanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian untuk user 4 bernama Azandi Muhammad, yaitu seorang mahasiswa. Dapat dari mana? Kami bertemu di warung kopi. Kemudian cara agar Azandi mau ikut adalah dengan menyampaikan kepada Azandi bahwa Azandi akan mendapatkan edukasi dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi e-haq untuk mempermudah Azandi dalam melakukan perjalanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Farifi. User kelima. Nama user yaitu Kang Hafez, seorang ojek online. Dapat dari mana? Kita bertemu di warung kopi. Cara agar dia mau ikut yaitu menyampaikan kepada user bahwa mereka akan mendapatkan edukasi dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi e-haq untuk mempermudah user dalam melakukan perjalanan dengan tatap muka, mengikuti protokol kesehatan dan diberi imbalan dengan sebungkus permen. Kemudian user 6, nama user yaitu dengan Nuzul Hikam, seorang mahasiswa. Dapat dari mana? Kami bertemu di warung kopi. Cara agar dia mau ikut menyampaikan kepada user bahwa mereka dan mendapatkan edukasi dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi e-haq untuk mempermudah user dalam melakukan perjalanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan diberi imbalan dengan segelas minuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfarizi Anda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terus ada daftar aktivitas pengujian. Untuk user yang pertama, pertanyaannya apakah user dapat menjalankan salah satu fitur yaitu menghubungi kontak asisten tanpa diberitahu. Rincian langkah-langkahnya meminta kepada user untuk membuka halaman dukungan. Terus user memilih fitur kontak asisten. Selanjutnya user menekan tombol telepon yang tertera dan user menghubungi salah satu kontak asisten. Setelah itu user mengakhiri panggilan dan user menekan tombol kembali. Untuk user yang kedua, pertanyaannya apakah user dapat menjalankan salah satu fitur yaitu memilih rumah sakit yang ingin didaftarkan.
Rincian langkah-langkahnya, yang pertama meminta kepada user untuk membuka halaman dukungan. Terus user memilih fitur rumah sakit. Yang ketiga, user menemukan icon pencarian rumah sakit. Yang keempat, user memilih salah satu rumah sakit. Terus user mengakhiri pencarian dan user menekan tombol kembali. Untuk user yang ketiga, pertanyaannya, apakah user dapat menemukan fitur lupa kata sandi pada portal pengubah kata sandi? Rincian langkah-langkahnya, yang pertama meminta kepada user untuk membuka halaman akun. Yang kedua, user mengunjungi fitur akun pengunjung. Ketiga, user menemukan portal ubah kata sandi. Terus user membuka portal dan menemukan icon lupa sandi. Dan user mengakhiri ubah kata sandi dengan menekan tombol selesai. Yang terakhir, user menekan tombol kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan user keempat dengan pertanyaan, apakah user dapat mencari informasi vaksin pada portal Vaksinku? Rincian langkah-langkahnya, yang pertama meminta kepada user untuk membuka halaman utama. Lalu yang kedua, user memilih portal Vaksinku. Yang ketiga, user membuka portal Vaksinku. Yang keempat, user menemukan beberapa informasi dalam portal Vaksinku. Yang kelima, user memilih salah satu informasi, yaitu cara pengajuan vaksinasi. Yang keenam, user mengakhiri pencarian informasi. Yang ketujuh, user menekan tombol kembali. Nah, berdasarkan user keempat ini, data yang dikumpulkan dan cara mengukurnya, kami memperhatikan langkah-langkah yang user lakukan selama mensimulasikan salah satu fitur pada aplikasi EHA yang kami tawarkan, yaitu dapat mencari informasi vaksin pada portal Vaksinku. Berdasarkan pengamatan kami, dapat melihat user dapat melakukannya dengan baik tanpa kendala apapun. Lalu pada user kelima, dengan pertanyaan, apakah user dapat menemukan portal QR Code untuk mengambil sertifikat yang diinginkan? Dengan rincian langkah-langkah, 1. Meminta kepada user untuk membuka halaman utama. Yang kedua, user memilih portal Vaksinku. Yang ketiga, user membuka portal Vaksinku. Yang keempat, user menemukan icon sertifikat QR Code. Yang kelima, user memilih salah satu sertifikat yang ingin di-scan dengan QR Code. Yang kelima, user mengakhiri scan QR Code. Yang keenam, user menekan tombol kembali. Data yang kami kumpulkan sama, yaitu user dapat melakukannya dengan baik tanpa kendala apapun. Lalu user keenam dengan pertanyaan, apakah user dapat mengganti foto profil pada akun pengunjung EHAK? Dengan rincian langkah-langkah, meminta kepada user untuk membuka halaman akun. Yang kedua, user menekan profil pengunjung EHAK. Yang ketiga, user menemukan portal ubah kata sandi. Yang keempat, user membuka portal dan menemukan ikon lupa sandi. Yang kelima, user mengakhiri ubah kata sandi dengan menekan tombol selesai. Yang keenam, user menekan tombol kembali. Data yang kami kumpulkan, yaitu kami melihat user dapat melakukannya dengan baik tanpa kendala apapun. Berikut adalah layout dari lokasi pengujian yang kami lakukan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia. Penyelenggara. Di sini ada untuk user 1, user 2, dan user 3. Untuk user 1, moderatornya adalah Nurul Mutmainah Sabrini. Kemudian partisipannya Yayang Hafifah, notulennya Muhammad Alfarizianda dan Yulia Sufani. Kemudian untuk kameramen ada Ade Maulana dan Muhammad Razak. Kemudian untuk user 2, moderatornya adalah Ade Maulana. Partisipan bernama Agam, notulen bernama Nurul Mutmainah Sabrini dan Yulia Sufani. Kemudian kameramennya adalah Muhammad Alfarizianda dan Muhammad Razak. Kemudian untuk user 3, moderatornya ada Muhammad Razak. Kemudian partisipannya adalah Kang Hafez. Notulennya adalah Ade Maulana dan Muhammad Alfarizianda. Kameramennya adalah Nurul Mutmainah Sabrini dan Yulia Sufani. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ade Maulana.
Nah, di sini untuk yang user yang keempat ada moderator yaitu Yulia Sufani, ada partisipannya Zarifah Muntiah, kemudian ada Notulen, Ade Maulana dan Muhammad Raza, ada kameramen Muhammad Alfarizianda dan Nurul Muhammad Sabrini. Nah, untuk user yang kelima ada moderatornya yaitu Muhammad Alfarizianda, ada partisipan Azandi Muhammad, ada Notulen, Ade Maulana dan Muhammad Raza, kemudian ada kameramen Nurul Muhammad Sabrini dan Yulia Sufani. Untuk user yang terakhir ada moderator yaitu Reza Farevi dengan partisipannya Nuzul Hikam dan notulennya Emma Alfarizianda dan Yulia Sufani. Kemudian ada kameramen Ade Maulana dan Nurul Mutmainah Sabrini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.